Akbar. Biar melek dulu. Bu, udah capek belum? Belum. Beneran belum? Masih ada berkah nanti tuh. Ada Pak Kiai yang ditungguin, Pak Kiai. Ya, kita ambil berkah nanti sama Pak Kiai yang selalu membimbing kita setiap minggu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wulidal musarraf fi rabi'il awwali fal qalbu yakhbab wal kawakib tanjali ya nafsu niltil muna fastabsiri wa tal hadzal habibu wa hadzal khatamur rasuli sallu alaihi ya ahbabi wal ali summal ashabi tanju min azabin nari wa tarjul afwa minal maliki Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cakep banget, berarti perutnya masih pada kenyang. Kiai masih pada kenyang, Kiai. Saya kagak lama-lama dah. Tadi Pak RW udah pantunin tuh. Ya berarti udah takut tadi tuh sama pantunnya Pak RW. Apalagi saya tambahin, ya daun salam banyak di Keramat Jati. Keramat Jati begitu ramai kalau malam hari. Yang jawab salam tadi saya doain pada pergi haji. Amin. Yang kagak jawab salam saya sumpahin nyemplung ke kali. Jangan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi izhari sayyidil bashar wa qaddara wiladatihi fi hadha sahri sarifil azhar wa laylata wiladatihi alaihi salatu wassalam faqat anwaruhun najma wal qamar وعكف على منزله آمنة الطير وعلل وكبر وانسق إيوان كسرى ومال وانكسر فسبحان من أرسله كافة للناس فبصر وأنذر والصلاة والسلام على سيد المختار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه صاحب المعجزات التي بطول الزمان ذكرها ينسى وعلى آله الأطهر وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر. أما بعد فيقول الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توبى لمن رآني وآمن بي ثم توبى ثم توبى ثم توبى لمن لم يراني وآمن بي. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratil mukarramin, para habaibil kiram, para asatidzah, para tuan-tuan guru, para kiai, terutama guru kita tercinta yang selalu membimbing kita setiap minggunya di malam Isnin ya Ustaz. Di malam Senin yang ini menjadi wasilah. Ya, kalau satu musola, satu masjid tidak ada pembimbing di majelis taklimnya, itu musola, itu masjid, begitu banyak yang sholat, tapi sholatnya banyak yang kurang kesempurnaannya. Kalau nggak ada pengajian,
aduh belangsak tuh musola. Nggak ketua DKM-nya, nggak pengurusnya bisa tanggung jawab. Tapi alhamdulillah pengurus mengadakan majelis ilmu, majelis taklim yang dipimpin langsung oleh guru kita, Guru Al-Faqir, yaitu Al-Muqarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Jazuli SPDI. Kita doakan beliau agar Allah selalu panjangkan usianya di dalam keberkahan. Amin. Allah berkahkan ilmunya. Amin. Sehingga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Allah mudahkan beliau dalam berbagai macam urusan dunia dan urusan akhirahnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan juga yang sama-sama kami hormati tentunya Ketua DKM Mushola An-Nur, yaitu Al-Muqarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Haji Marhadi, dan juga para asatizah yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat Al-Faqir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan mahabbah Al-Faqir kepada segenap para guru-guru, para asatizah. Namun teriring doa dengan kehadiran guru-guru yang menjadi wasilah sehingga mudahnya turunnya rahmah dan barakah di majelis kita yang mulia pada kesempatan malam hari ini. Kita doakan guru-guru kita agar Allah panjangkan usianya di dalam keberkahan. Amin. Allah mudahkan berbagai macam urusan dunia. Amin. Dan juga urusan akhirahnya. Amin ya Allah. Dan juga yang sama-sama kami hormati Ketua RW kita yang alhamdulillah, walaupun ya beliau saya lihat ya lebih sepuh dari saya, namun masya Allah masih menggebu-gebu luar biasa. Kalau pimpinan wilayah udah seperti itu, bagaimana masyarakatnya? Kita doain Pak RW yang modal kayak begini, Bapak RT nih, semua para segenap dari jajaran RW 03 beserta para RT-RT-nya yang doyan nih dengan majelis-majelis kebaikan. Kita doain agar mereka semua Allah panjangkan usianya di dalam keberkahan, bermanfaat bagi masyarakat dan warganya. Allah berikan keberkahan kehidupan dunia dan juga urusan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, kalau ada model pimpinan kayak begini nih, kayak Pak RW, kayak Pak RT yang rajin hadir di majelis-majelis kebaikan, saya pesan Bu, kalau belum mati jangan dikuburin Bu. Ya. Dia orang baik semua tuh. Kita nih kalau ngadain begini, ada tuh yang gak senang, kadang-kadang dilarang. Ya padahal nggak setiap hari. Ya, cuman berapa? Paling nggak setahun sekali kalau ada event-event besar doang. Maka luar biasa. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan yang seperti ini selalu Allah berikan keberkahan di dalam kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tidak saya lupakan ya Menteri Perhubungan, yang sehingga melalui beliau saya bisa silaturahim ya ke tempat Mushola An-Nur ini, yaitu Al-Muqarram wal Muhtaram Bapak RT kita, siapa itu tadi dulu? Mardani. Bapak Mardani, Menteri Perhubungan tuh, sehingga saya bisa silaturahim kemari. Kita doain juga ya, termasuk Bapak RT udah, Bapak RT tadi udah kita doain, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tentunya segenap para ummahat, ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah. Kita berdoa untuk kita semua, semoga Allah panjangkan usia kita di dalam keberkahan. Amin. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Amin. Allah ampuni segala kehilafan dan kesalahan kita. Amin. Tidak keluar dari tempat yang mulia ini nanti kecuali mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membawa hikmah pulangnya dari sini. Bagaimana yang diharapkan Pak RW tadi, subuh bisa kayak begini. Ya, sampai keluar-luar sendalnya. Biasanya sendalnya. Tapi enggak, ya, orang sini mau luar biasa, ya, sholat subuhnya luar biasa, alhamdulillah. Kalau udah satu kampung sholat subuhnya bisa dijaga, ini merupakan satu keamanan, satu keberkahan, akan diberikan keberkahan terus kampung tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Umi beserta isi-isinya ya Muhammad laka
lantaran untuk engkau ya Muhammad. Allah sallallahu alaihi. Lalu Allah nggak bertanya sampai situ. Allah tanya lagi sama baginda Rasul kekasihnya. Apa yang Allah tanyakan? Ya Muhammad ana liman ya Muhammad. Ya Muhammad ana liman ya Muhammad. Wahai Muhammad, aku ini Tuhannya siapa? Kata Allah kepada baginda Rasul, ya Muhammad, aku ini Tuhannya siapa? Baginda Rasul tambah gemeter. Allah nanya nih nggak tanggung-tanggung, aku ini Tuhannya siapa katanya. Baginda Rasul diam lagi. Baginda Rasul cuma jawab, wallahu a'lam, hanya engkau yang maha mengetahuinya wahai Tuhanku. Tuh kita kalau ditanya guru gitu, kadang-kadang belagu. Padahal guru nanya cuma ngetes. Sama tuh kayak Allah kan maha mengetahui, ngapain Allah pakai nanya? Tuh Allah lagi ninggiin. Ini, udah nanya sama guru belum jawab, lu jawab sendiri. Itu namanya kurang akhlak, kurang adab. Ya, biar kata kita tahu. Kalau udah guru lagi, iya guru, emang belum tahu guru. Tuh, itu namanya akhlak. Kalau kita udah cinta sama Nabi, nanti timbul akhlak, kita pakai perangai akhlaknya Nabi. Ntar lagi dikit lagi dah. Lalu tatkala Nabi ditanya, wahai Muhammad, aku ini Tuhannya siapa? Nabi tidak menjawab, cuma Nabi mengatakan hanya engkau yang tahu wahai Tuhanku. Lalu apa kata Allah? Kata Allah di hadapan Nabi besar Muhammad, ana liman yusallu alaika, ana liman yusallu alaika. Allahumma shalli barik alaihi. Kata Allah di hadapan baginda Rasul, aku adalah Tuhannya orang-orang yang berselawat kepada engkau ya Muhammad. Tuh, Husin Al-Habsi pengarang Maulid Simtud Durar, beliau mengarang Maulid Simtud Durar, beliau dapat bisyarah, ya, beliau ciptakan itu Maulid Simtud Durar karena kecintaannya kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau ciptakan untuk umat akhir zaman, yang beliau telah melihat sebagaimana yang dikatakan baginda Rasul Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi. Dia tahu umat akhir zaman nanti enggak bisa lagi kayak umat-umat terdahulu. Tuh, para ulama-ulama salaf yang mereka bisa mengarang kitab, yang mereka salafun soleh, menjadi orang-orang yang soleh, yang kalau bangun malam luar biasa dia sholat dan munajat kepada Allah. Ini di umat di akhir zaman akan tidak lagi kita temukan. Gak ada lagi pengarang-pengarang kitab yang seperti dulu, yang dijaga oleh Allah, yang begitu warak, yang begitu soleh, yang begitu alim. Tapi kata Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsi, yang beliau mengarang Maulid Simtud Durar, orang yang membaca Maulid Simtud Durar akan mendapatkan asrar, akan mendapatkan keberkahan seperti ulama-ulama yang mengarang kitab, seperti orang-orang soleh yang melaksanakan sholat di waktu malam sepanjang malam, seperti orang-orang alim yang mendermakan ilmunya kepada umat. Tuh, kalau kita baca Maulid Simtud Durar, kita mendapatkan yang kayak begitu tuh. Biar tahu deh, yang baca Maulid Simtud Durar juga nih, akhirnya nih luar biasa tuh, segitunya dipikirin tuh. Makanya luar biasa. Inilah kegembiraan kita sebagai bentuk rasa syukur di hadapan Allah. Tidak kita meminta, tidak kita memesan kepada orang tua kita, kita tidak memesan kepada Allah, tidak memesan bahkan kepada baginda Rasul, tapi Allah takdirkan kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita tahu kok, umat Nabi besar Muhammad, umat yang dhaif, umat yang lemah, umurnya juga sedikit. Patokannya sama Nabi antara 63 tahun sampai 64 tahun. Ustaz, ada yang 100 tahun lebih, itu bonus dari Allah. Tuh, ya kita berpatokan. Dan juga diketahui bahwa umat Nabi besar Muhammad ibadahnya penuh dengan kekurangan, jauh dari kesempurnaan. Tapi lantaran kita umat yang paling dikasih sayangin sama Allah,
maka ibadah-ibadah kita yang jauh dari kesempurnaan, yang begitu banyak dengan kekurangan, tetap Allah ganjar dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Apalagi kalau kita berada di bulan-bulan mulia kayak sekarang nih, bulan Rabiul Awal, termasuk bulan yang Allah muliakan lantaran dinisbatkan kepada kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan dikatakan oleh beberapa ulama bahwa bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling mulia. Padahal kita tahu dikatakan di dalam pengajian-pengajian oleh guru-guru kita, Sayyidus Suhur Syahrul Ramadan, penghulunya bulan adalah bulan Ramadan. Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, bulan hari yang paling mulia hari Jumat. Tapi lantaran kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal, bulan yang paling mulia. Kalau tidak ada kelahiran di bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, kita nggak tahu Sayyidul Suhur Ramadan, kita nggak tahu Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, kita nggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, kita nggak tahu bagaimana kita menghormati orang tua kita, bagaimana menghormati guru kita, bagaimana kita melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Maka wajar kalau kita setiap tahun ngadain maulid tuh, karena kita gembira. Kita nggak minta sama ibu kita nggak mesen sama Allah, tapi Allah tetapkan kita menjadi umatnya Nabi besar Muhammad. Bumi kita ini ya Allah mujadoif. Jangankan kita seorang Nabi Allah besar yang dapat gelar kalimullah, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dia minta jadi umatnya Nabi besar Muhammad. Tatkala Nabi Allah Musa berbincang-bincang kepada Allah, lihat di dalam kitab Sabilul Intikar, tatkala Nabi Allah Musa berbincang-bincang kepada Allah dan Nabi Allah Musa sedang lagi baca lembaran-lembaran suhuf Tauratnya, Nabi Allah Musa bilang kepada Allah, ya Rabb, inni ajiltu fil alwah ummatan. Ya wahai Tuhanku, aku lihat dalam lembaran suhuf Tauratku ada satu golongan umat yang dia ini baru niat berbuat kebaikan, engkau ganjar niatnya dengan ganjaran pahala, belum ngerjain tuh kebaikan. Arab, waktu mereka niat terus mereka melaksanakan, engkau ganjar dengan ganjaran pahala juga yang berlipat ganda. Sebaliknya ya Rabb, tatkala mereka baru niat berbuat kejahatan, tapi engkau tidak tulis niat kejahatan itu dengan dosa, tapi niatnya tatkala mereka laksanakan berbuat kezoliman, berbuat dosa, engkau catat hanya dengan satu dosa. Apa kata Nabi Allah Musa? Ij'alhum min ummati, jadikanlah mereka sebagai umatku wahai Tuhanku. Apa kata Allah pada Nabi Allah Musa? La balhum ummata Ahmad. Tidak Musa, mereka itu adalah umatnya Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Musa ngomong lagi, sebenarnya banyak, kita ambil yang dikit aja biar singkat. Ya Rab, inni ajiltu fil alwah. Wahai Tuhanku, aku lihat dalam lembaran surat Tauratku ada satu umat yang mereka melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, namun sebelum mereka melaksanakan ibadah puasa tersebut, engkau telah ampuni dosa-dosanya. Tuh, di antaranya masih banyak lagi. Sehingga begitu banyaknya kemuliaan dan keutamaan umatnya Nabi besar Muhammad. Terus Nabi Allah Musa minta ij'alhum min ummati, jadikan mereka sebagai umatku. Ini kita ini diminta sama Nabi besar Nabi Allah Musa untuk menjadi umatnya, tapi dilarang sama Allah. Tidak, ya Musa itu umatnya Nabi Ahmad. Akhirnya Nabi Musa nyerah sama Allah. Begitu banyak keutamaan kita nih umatnya Nabi besar Muhammad. Akhirnya Nabi Allah Musa bilang kepada Allah, basatta hadzal khaira li Ahmad wa ummatihi. Wahai Tuhanku, aku lihat begitu banyak kemuliaan dan keutamaan Nabi besar Muhammad dan umatnya. Faj'alni min ummatihi, jadikanlah saya sebagai umatnya. Bayangin saudara,
Nabi Musa minta jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kagak minta, udah jadi umatnya Nabi besar Muhammad. Ya, kagak ada terima kasihnya. Ada maulid diomelin. Ada di sini yang orang maulid diomelin. Biarin aja. Ya, ini kayak begitu. Padahal ini kita bentuk rasa syukur. Ya Allah, kelahiran baginda Rasul, fahtazal arsu, itu goncang tuh yang namanya arasnya Allah dengan kelahiran baginda Rasul. Lantaran kenapa? Mereka gembira, arasnya Allah goncang, gemeter dahsyat tatkala kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan kursinya Allah semakin kuat, semakin tegak, semakin berderajat tinggi dengan kelahiran baginda Rasul. Lihat di dalam kitab Maulid Ad-Dibai, buah karya Abdurrahman Ad-Dibai, luar biasa. Dikatakan seperti demikian, semua makhluknya Allah bergembira dengan kelahiran baginda Rasul. Bahkan api-api berhala saat itu padam, mati, dan juga yang namanya cahaya begitu terang di alam akhirat, di alam langit, luar biasa menyambut kedatangan dan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kalau semua makhluknya Allah yang segitu istimewanya gembira, kita kagak? Padahal kita tahu perintah Allah untuk bergembira tuh dengan kelahiran baginda Rasul. Karena lantaran baginda Rasul kita ini bisa mengerti, menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan di alam dunia. Kalau bukan lantaran beliau, boro-boro kita ada Pak Bu tuh. Bahkan baginda Rasul mempunyai keistimewaan tatkala baginda Rasul di dalam kandungan perut ibunya, Bu, fahamalat Bu, tatkala Siti Aminah, ibu Siti Aminah tuh mengandung baginda Rasul, dia nggak merasakan sakit. Bu, waktu ngandung ibu merasa sakit gak? Waktu ngelahirin ibu merasa sakit gak? Anak ibu berapa? Ada yang 16, ada yang 15, tapi ributnya sakit tiap tahun ngelahirin. Tapi ibunya Nabi besar Muhammad, ibunda Siti Aminah nggak ngerasain sakit, Bu. Nggak ngerasain sakit. Waktu hamilnya tuh Nabi besar Muhammad waktu di dalam kandungan ibu Aminah nggak ngerepotin. Coba ibu-ibu sini nih, ada nggak nih ibu-ibu sini kalau hamil, Pak, istrinya ngerepotin nggak? Apalagi kalau ngidam muda. Kalau ngidamnya minta mangga muda, oke, baik. Minta rujak kita cariin. Yang paling musibatan katanya, musibah banget. Apa? Kalau melihat lakinya, diludahin sama tetangganya, cuek. Nabi besar Muhammad cuma lewat, aduh hujan badai ini. Besok subuh begitu lagi, begitu lewat dia mau sholat lagi, baginda Rasul diludahin lagi. Sampai beberapa kali baginda Rasul setiap kali mau sholat subuh beliau diludahin. Tatkala beberapa hari baginda Rasul jalan lagi mau sholat subuh, baginda Rasul celingak-celinguk, kok nggak ada hujan badai lagi nih? Biasanya ada yang meludahin saya. Tuh. Baginda Rasul akhirnya nanya sama tetangganya, ketok-ketok, wahai fulan, assalamualaikum. Ini tetangga nih, yang tetangga engkau kemana nih? Emang kenapa ya Rasul? Kagak, ini saya cuma mau nanya aja. Biasanya saya kalau lewat ada hujan badai gitu. Oh, beliau sakit, baginda. Sakit. Ya Allah, pantesan kagak ada hujan badai. Kalau gitu dia sakit. Baginda Rasul nggak jadi ke musola. Dia pulang dulu. Tanya sama istrinya. Ya Humairah, ada makanan kagak? Kata ibunda Siti Aisyah, istri baginda Rasul, kagak ada ya Rasul, ada cuma buat kita doang nih berdua. Hari ini kita puasa, itu bungkus gandum sama kurma. Mau ngapain? Aku mau nengokin orang sakit tuh. Aku mau jengukin orang sakit. Padahal ini orang yang seling ngezolimin baginda Rasul.
Akhirnya baginda Rasul balik lagi, nggak ke masjid, dia ketok-ketok pintu dulu. Itu diketok-ketok, dia nggak mengucapin salam karena tahu orang Yahudi. Quran, siapa nanti yang mau menolong di alam kubur kalau bukan dari doa-doa anak kita? Kalau dia nggak kenal huruf Al-Quran, dia nggak kenal pengajian, maka dari saat ini Bu, kita ambil akhlak baginda Rasul, kita ajarin anak-anak kita untuk bisa menghidupkan kesunahan baginda Rasul, syariat baginda Rasul. Hadirin majelis taklim yang dipimpin oleh guru kita setiap harinya, apalagi membahas ilmu fikih, sehingga ibadah kita yang penuh dengan kekurangan, jauh dari kesempurnaan, bisa tetap Allah pandang dengan pandangan rahmatnya. Sebagaimana yang Nabi besar mengatakan, ummati ummatun marhumah, umatku adalah umat yang selalu dikasihani, selalu dirahmati, selalu dikasih sayangin oleh Allah, walaupun ibadahnya jauh dari kesempurnaan, penuh dengan kekurangan, lantaran mau belajar. Niatnya menyempurnakan ibadah yang mahdoh, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, biar benar itu pelajaran ibadahnya, maka walaupun kita banyak kekurangan tetap diganjar ganjaran pahala. Andai kata gak ada majelis ilmu, maka sia-sia Bu yang namanya ibadah kita. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ente boleh tukang tunggeng, mau siang mau malam sampai pagi lagi, tapi nggak tahu ilmunya, nggak pernah ngaji, ada pengajian kagak pernah mau datang, ada majelis ilmu kagak mau datang. Bagaimana ibadahnya mau diterima? Nggak bakalan, apalagi mau diganjar-ganjaran pahala. Tapi kalau kita punya niat untuk menyempurnakan dengan hadir di majelis ilmu, meramaikan majelis ilmu, ibadah kita yang penuh kekurangan tetap diganjar dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai saat ini nanti kita ambil akhlaknya Rasul. Rasul dia punya akhlak tetap tuh, selama hidupnya selalu merasa rugi kalau nggak dapat ilmu dari Allah setiap harinya. Itu baginda Rasul. Bagaimana kita? Maka kampung ini menjadi keberkahan, kampung ini menjadi pandangan rahmatnya Allah kalau di kampung ini ada majelis ilmu. Maka dari itu saya sarankan yang terakhir, semoga kita bisa pulang dari sini nanti dimanapun ada majelis ilmu, terutama di Musola An-Nur malam Senin, kita ramein. Apalagi ibu-ibu yang paling rajin deh sebenarnya kalau masuk kalau ke pengajian. Bahkan saking semangatnya ibu-ibu, tiap hari seragamnya ganti-ganti, tapi seragam. Malam Senin ngaji seragamnya beda, malam Selasa beda, malam Rabu beda. Kadang-kadang matching sama tasnya, sama jilbabnya. Ibu-ibu luar biasa semangatnya. Makanya nanti masuk surga paling gampang ibu-ibu. Ibu-ibu paling gampang masuk surga, tapi sebaliknya juga. Makanya kita doain ibu-ibu sini nih, dia bakalan masuk surga tuh, lantaran sering hadir di majelis taklim, masuk surga sama tas-tasnya, sama sendal-sendalnya. Ibu-ibu kalau ngaji nggak mikirin diri sendiri, makanya kalau bawa tas lempang rada gede, begitu ngaji tuh banyak makanan-makanan, dia nggak mikirin buat diri sendiri, dia mikirin buat lakinya, dia mikirin buat anaknya. Jeruk bonglak, kue apem gompal dimasukin ke tasnya. Makanya kita doain ibu-ibu masuk surga sama tas-tasnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.